Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurholiza, NIM 24132. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis conjoint tentang preferensi terhadap susu UHT yang diminati oleh konsumen. Latar belakang di sini, susu UHT juga merupakan salah satu produk minuman bergizi yang praktis dan memiliki daya simpan lebih lama dibandingkan susu segar lainnya. Nah, persaingan antar merek susu UHT semakin ketat dengan hadirnya berbagai varian rasa, ukuran kemasan, harga, serta label mutu. Nah, konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga faktor lain seperti rasa, informasi gizi, dan kehalalan produk. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian untuk mengetahui atribut dan kombinasi susu UHT yang paling disukai oleh konsumen. Di sini ada 3 rumusan masalah yang saya ambil. Yang pertama ada atribut apa saja yang mempengaruhi konsumen dalam memilih susu UHT. Yang kedua, level atribut mana yang paling disukai konsumen. Yang ketiga, atribut apa saja yang mempengaruhi konsumen dalam memilih susu UHT. Pinjaman pustaka, beberapa penelitian sebelumnya telah membahas faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen terhadap susu UHT. Putra menemukan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh besar terhadap preferensi konsumen, terutama pada masa wabah penyakit ternak yang mempengaruhi kepercayaan terhadap produk susu. Penelitian Astuti juga menunjukkan bahwa harga dan kualitas produk berperan penting dalam keputusan pembelian Ultramilk, sehingga konsumen cenderung memilih produk dengan keseimbangan antara mutu dan harga. Sementara itu, Anggraini menekankan bahwa citra merek, distribusi, dan rasa memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian susu Ultrajaya. Dan Milareva menambahkan juga perspektif lain dengan meneliti preferensi konsumen terhadap susu segar di Surakarta sebagai pembanding yang menunjukkan adanya kecenderungan konsumen terhadap produk alami. Adapun Permatasari secara spesifik meneliti keputusan konsumen dalam membeli susu UHT Tetra Pak ukuran yang mengungkap pentingnya faktor kemasan praktis dan menarik minat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis conjoint untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap susu UHT berdasarkan atribut-atribut produk. Nah, di sini kita juga menggunakan software SPSS. Langkah yang pertama adalah menentukan atribut dan level. Nah, di sini sudah ada untuk atributnya ada 5, ada rasa, ukuran kemasan, jenis susu, harga, kemasan luar. Untuk level atribut, masing-masing atribut itu ada 3 level. Untuk keterangannya ada original, coklat, strawberry, 200 ml, dan lain-lain. Terus langkah yang kedua yaitu menentukan kombinasi atribut menggunakan SPSS. Kita masuk ke SPSS. Sebenarnya kita lihat dulu dari tadi. Nah, kita masuk ke SPSS. Kita bagi 2 supaya memudahkan kita ya. Nah, ini di sini klik data, klik orthogonal design, terus generate. Nah, di sini untuk nama kita tulis yang atribut. Jadi, untuk atribut yang pertama itu ada rasa, tulis rasa, terus di faktor label juga tulis rasa. Setelah itu add. Seterusnya, untuk ukuran kemasan kita ambil satu kata aja.
Nah, setelah semua atribut sudah dimasukkan, nah kita pencet atributnya, lalu kita pencet define values. Nah, untuk value ini kita isi level atribut 1, 2, 3. Terus untuk label ini kita pilih keterangan. Dan kan kita salin. Terus klik continue. Lalu untuk ukuran, jenis, harga, kemasan itu sama. Pencet define. Terus intinya seperti ini caranya. Continue. Nah, setelah selesai dimasukin semua eh, atribut, level atribut dan keterangannya, kita klik ini, klik new data file, terus pilih file. Nah, di sini kita tulis stimuli 7. Ya, di sini jangan lupa taruh di analisis konjoin di folder baru supaya memudahkan kita buat menemukannya. Ini terus kita pencet save, terus klik OK. Nah, setelah itu kita buka yang tadi, yang stimuli 7 ini. Nah, dari sini kita bisa buat pertanyaan buat di form. Di form itu nanti disebar ke para konsumen-konsumen. Nah, di sini ada 16
eh, artinya ini tuh ada 16 pertanyaan. Nah, setelah kita share ke konsumen, kita eh, sudah dapat datanya. Nah, habis itu kita klik file, klik new data. Oke. Nah, di sini kita kan udah dapat respondennya kan? Ini. Nah, kita salin semua. Terus kita pergi ke SPSS lagi. Nah, klik kanan, pilih paste with variable names. Oke, terus pergi ke variable view. Nah, untuk yang measure, untuk yang atas, ubah ke nominal, terus yang lain ubah ke scale. Oke, selanjutnya kita pergi ke file lagi, save as. Nah, untuk nama filenya kita pilih data underscore penelitian underscore conjoin 7. Terus klik save. Setelah itu kita pergi ke file, kita ke new, kita ke syntax. Nah, di sini juga udah ada sintaknya, kita copy dulu ini. Terus kita salin di sini. Nah, untuk tadi kan di sini nggak ada, tadi kan nggak ada underscore, jadi kita hapus. Nah, untuk simuli, tadi kan simuli 7, jadi tambahin 7. Ini juga hapus. Ini juga 7. Nah, ini yang atribut kita ganti. Nah, di sini ada rasa, ukuran, jenis, harga, kemasan. Nah, setelah itu pencet run, taal. Nah, habis itu kita coba lihat. Nah, ini hasilnya. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi, statistik artinya nilai keseluruhan dari 16 responden. Dari 15 responden. Nah, berdasarkan nilai utilitiesnya, rasa original atau plain itu sebanyak 0,050 dan coklat sebanyak 0,000. Nah, sedangkan strawberry itu 0, minus 0 minus 0,050.
Nah, artinya konsumen cenderung menyukai rasa plain dibanding dengan varian lainnya. Terus untuk ukuran, di sini yang 500 mili ini 0,106, terus untuk yang 200 mili minus 0,128, untuk yang 1 liter 0,022. Nah, jadi hal ini juga menunjukkan konsumen lebih suka dengan ukuran sedang karena dianggap lebih praktis dan ekonomis. Terus untuk jenisnya, susu full cream itu 0,117, terus untuk low fat ini minus 0,033, untuk susu skim itu minus 0,083. Nah, ini juga konsumen cenderung memilih susu yang creamy dibandingkan dengan rendah lemak atau skim. Untuk yang di harga 5.000 itu 0,050, dan di harga 8.000 itu ada 0,050, dan di harga 12.000 minus 0,100. Jadi artinya konsumen itu lebih menyukai harga yang relatif lebih murah dan terjangkau. Nah, untuk kemasannya sendiri di kemasan kotak Tetra Pak, nah itu minus 0,028, untuk botol plastik 0,-136, dan karton family pack 0,168. Nah, ini berarti konsumen lebih menyukai kemasan kemasan family pack kemasan family pack yang lebih ekonomis dan praktis. Nah, selanjutnya berdasarkan importance values atau nilai kepentingan atribut. Nah, ini faktor yang paling penting bagi konsumen adalah rasa sebanyak 27,508. Terus diikuti oleh kemasan 23,054, lanjut oleh ukuran 18,820, lanjut oleh harga 16,724, dan yang lebih kecil adalah jenisnya sebanyak 13,893. Nah, untuk uji validasinya ini di Parsons Air, value-nya 0,963, untuk dan yang Kendals itu 0,855. Jadi ini dengan signifikan yang sama, yaitu 0,000, artinya lebih besar dari 0,05. Nah, artinya juga terdapat korelasi yang sangat kuat antara preferensi antara yang sangat kuat atau preferensi aktual responden dengan hasil estimasi model. Dengan demikian, hasil analisis conjoint ini valid dan reliable untuk mempresentasikan preferensi konsumen. Jadi, untuk kesimpulannya itu, secara keseluruhan, konsumen lebih menyukai susu dengan rasa original, ukuran 50 mili, jenisnya itu full cream, terus harganya 5.000 sampai 8.000, untuk kemasannya kertas family pack. Kombinasi atribut tersebut memberikan gambaran produk susu yang lebih sesuai dengan preferensi konsumen. Oke, untuk selanjutnya ada kesimpulan.
Nah, jadi di hasil analisis konjen ini menunjukkan bahwa preferensi konsumen terhadap susu dipengaruhi oleh 5 atribut utama, yaitu rasa, ukuran, jenis susu, harga, dan kemasan. Nah, dari hasil pengolahan data diperoleh bahwa atribut rasa dan kemasan merupakan faktor dominan dalam memengaruhi keputusan pembelian. Kombinasi produk susu yang paling disukai konsumen adalah rasa original atau plain berukuran 50 ml hingga 1 liter, jenis full cream dengan harga menengah sekitar 5.000 sampai 8.000, serta menggunakan kemasan karton family pack. Hal ini menegaskan bahwa konsumen cenderung memilih susu yang praktis, terjangkau, serta sesuai dengan kebutuhan keluarga. Terus untuk saran dan strategi pemasaran, produsen sebaiknya fokus pada varian rasa yang paling diminati konsumen seperti original dan strawberry, dengan tetap menyediakan pilihan coklat sebagai alternatif. Harga ideal berada pada kisaran 5.000 sampai 8.000 agar tetap kompetitif dan terjangkau. Nah, kemasan karton family pack juga direkomendasikan karena lebih praktis dan ekonomis dan ramah lingkungan juga. Dari sisi pemasaran, juga strategi dapat dilakukan melalui promosi digital, kampanye di media sosial, kerjasama dengan influencer, atau diskon untuk menarik konsumen baru. Ini juga bisa didistribusikan ke minimarket, supermarket, dan lain-lainnya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.